Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi yang indah kali ini kita boleh berjumpa. Kita boleh ada sebagaimana sekarang kita ada. Ini adalah karena anugerah yang berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita lebih jauh akan merenungkan sebagian kebenaran firman Allah, dan memang inilah kehidupan kita. Kita mengawali seluruh keberadaan hari ini dengan firman, dengan persekutuan, dengan ibadah, dengan memuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah, di hari yang baru dan yang Engkau berkati, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan berikan kami berkat, Tuhan yang membangunkan kami, Tuhan yang memberikan kami anugerah hidup, roh yang menyala-nyala. Kami bersyukur untuk nafas yang segar, kami bersyukur untuk organ-organ tubuh yang Tuhan perbaharui. Kami bersyukur untuk campur tangan, penyertaan kasih kuasa, mujizat dan sukacita surgawi. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan sekarang ya Bapa, kami bersama-sama mengawali di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi untuk sepanjang hari ini, karena kami bersama dengan Tuhan, kami akan melangkah dengan berani, melangkah dengan pasti, melangkah dengan sukacita. Terpujilah namamu Bapa. Dan jika nanti kami merenungkan firman-Mu, Roh Allah mengurapi dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang orang yang diingat oleh Tuhan. Menjadi orang yang diingat oleh Tuhan adalah hal yang luar biasa. Apalagi di hari-hari seperti sekarang ini. Di hari-hari yang juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang hari ini, yang pagi ini membangunkan kita dan memberikan kepada kita anugerah hidup. Berarti Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, itulah sumber segala yang hidup dan Dia mengingat akan kita. Nah, contoh-contoh Alkitab akan kita pelajari bersama-sama orang-orang yang diingat oleh Tuhan. Sebab orang yang diingat oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang istimewa. Puji Tuhan. Kita mulai awal, yaitu Nuh. Kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kejadian 8 ayat yang pertama berkata, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun, air itu surut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh diingat oleh Tuhan. Nuh menjadi pribadi yang istimewa. Sebab orang yang diingat oleh Tuhan adalah orang yang istimewa. Nah, sejenak saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang saya pernah terjadi, saya alami
beberapa waktu yang lalu sebelum ada pandemi, ada seorang pejabat di kota kami yang punya hajat. Dia ngunduh mantu, saudara. Waktu dia ngunduh mantu karena dia seorang pejabat, yang diundang pastilah mereka yang juga sama, selevel, ya, selevel. Kemudian yang diundang juga mereka yang kenal baik di pemerintahan itu. Kami juga diundang, saudara-saudara. Kami diundang. Nah, ketika kami datang, ini singkat ceritanya, ketika kami datang, itu sudah berlalu acara setengah jam, kami baru datang. Dan kami melihat di tempat itu yang datang begitu banyak orang. Ya, namanya juga pejabat, yang datang banyak. Nah, hadir di tengah-tengah perhelatan itu, Bapak Ibu, ada seorang yang dulu pernah menjabat di kota di mana kami tinggal itu. Dia dulu pernah menjabat sebagai sekda. Tetapi saat dia datang sudah tidak sekda, dia menjadi orang nomor 1. Menjadi bupati di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Nah, tentu saja Pak Bupati ini dikerumuni banyak orang. Dan yang mengerumuni tentu juga para pejabat. Nah, saudara-saudara, ketika kami sampai, saya dengan istri jalan begitu, menuju ke panggung di mana mempelai dan yang mengundang kami juga ada di panggung itu, kami berjalan. Dan kami tidak memperhatikan kerumunan itu. Kami berjalan dan setelah kami memberikan salam, ucapan selamat, dan memberikan semangat, juga doa kepada mempelai, kami turun. Lalu kerumunan itu yang tadi ada Pak Bupati, di mana Pak Bupatinya tiba-tiba keluar dari kerumunan itu dan menghampiri kami. Ya, menghampiri kami, dan karena saya juga mengingat beliau, lalu beliau bertanya, "Salam Pak Pendeta." Ya. Senang sekali kami bisa berjumpa kembali dengan Pak Pendeta. Dia bilang, ini Pak Pendeta dulu yang pernah mendoakan saya pada waktu sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Orang penting ini, Pak Bupati ini, mengingat saya. Saya yang diingat, rasanya senang sekali, rasanya bahagia sekali. Saya kan juga rakyat. Saya juga pengen ketemu pejabat, tetapi pejabatnya ingat sama saya. Saya yakin tidak hanya saya, banyak orang yang menginginkan seperti yang saya rasakan, saya alami. Nah, saudaraku, kalau kemudian yang mengingat ini adalah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, luar biasa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, dan Allah mengingat penjenengan, mengingat saya, mengingat kita sekalian, berarti kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Nuh diingat oleh Tuhan. Nah, alasannya apa Nuh diingat oleh Tuhan? Kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan, apa yang membuat Allah mengingat Nuh? Dicatat, ditulis oleh Alkitab yang pertama, Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, ketika pada waktu itu Nuh menyampaikan kabar kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitarnya, ya, supaya mereka berubah, mereka bertobat. Tidak ada yang peduli, semua menghiraukan. Tetapi Nuh tidak terpengaruh dengan lingkungan.
Nuh beserta istri dan anak-anaknya tetap menghormati Tuhan, tetap percaya kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, tetap mendengar firman Allah dan melakukan firman Tuhan. Tuhan perintahkan karena dunia, karena manusia yang ada disebut telah melakukan begitu kejahatan, dan Allah berkata menyesal menciptakan mereka. Tuhan mengancam mereka. Tuhan akan memusnahkan manusia. Nuh membuat bahtera. Singkat cerita, bahtera jadi, Tuhan turunkan hujan. Hujan hari pertama, hari kedua memang pada waktu itu bukan musim hujan, tetapi Tuhan adakan hujan yang luar biasa. Hasilnya, semua orang binasa. Hanya Nuh, istri, dan anak-anaknya, Nuh, istri, dan anak-anaknya beserta ternak-ternak yang dimasukkan ke dalam bahtera. Nuh tidak terpengaruh dengan lingkungan. Nuh tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Nuh tetap percaya kepada Allah. Inilah yang membuat mengapa Allah mengingat Nuh. Mengapa Nuh menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan? Karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di hari yang baru ini. Hari yang kita percayai Tuhan bersama dan memberkati kita. Mari kita bangun kehidupan. Dengar firman, pelajari firman, tetap berdoa, dan terus percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara besar, dahsyat, dan luar biasa. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Yang kedua, dalam kehidupan Nuh dikatakan di ayat yang sama, Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup benar. Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Coba perhatikan, kata bergaul berarti ada hubungan. Dan hubungannya itu dekat, hubungannya itu intim. Dan hubungan yang dekat intim itu tidak kepada dunia, tetapi kepada Allah. Itulah yang membuat ketika sesuatu terjadi, Tuhan ingat kepada Nuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahagia kiranya ketika Bapak, Ibu, saudara, dan saya memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika kita bangun pagi, ya seperti hari ini, bukan sandal yang pertama kita cari, bukan kopi yang pertama kita cari, bukan langsung kita ke kamar mandi, tetapi bangun yang pertama kita merasakan bahwa semua terjadi bukan karena kehebatan kita. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita datang walaupun hanya 1 menit. Walaupun hanya beberapa menit. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah yang membuat mengapa Allah mengingat Nuh. Mengapa Nuh menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena Nuh bergaul intim dengan Tuhan. Hubungannya tidak jauh, tetapi hubungannya sangat dekat dengan Tuhan. Ayo kita isi hari ke hari. Dan khususnya hari ini, ya, jangan pernah dari lidah bibir kita keluar kata-kata yang tidak mempermuliakan Tuhan. Waktu itu berharga. Ketika kita tidak menghargai waktu yang ada, berarti kita juga tidak menghargai hidup ini. Oleh sebab itu, hargai waktu yang Tuhan berikan itu. Dan waktu yang ada, jangan pernah dalam sehari, dalam kehidupan kita, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Berdoa, puji Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan, kemudian belajar firman Tuhan. Saudaraku, saya bersaksi, ini yang saya alami, ini yang kami alami. Dalam setiap hari, setiap bangun pagi, yang kami lakukan pertama adalah datang kepada Tuhan.
Bersyukur atas perlindungan sepanjang malam. Bersyukur Tuhan memberi kenikmatan, diberikan istirahat tidur yang berkualitas. Dibangunkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada saya anugerah hidup. Sehingga tidak ada alasan buat saya untuk tidak datang bersekutu memuji menyembah Allah. Setelah itu, walaupun sejenak waktu, saya kemudian masuk ke kamar mandi, saya mandi, saudara. Saya mandi, saya bersih, saya semuanya ganti, bukan pakaian tidur. Kemudian saya mulai bersaat teduh dengan Tuhan. Saya mulai menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Mulai kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami tidak berhenti untuk belajar firman Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan yang kita sembah gak mau utang, ya, gak mau utang sama siapapun. Tuhan pasti tepat waktu menolong kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Percayalah. Mari kita bangun kehidupan kita, hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua yang ditulis oleh Alkitab, yang adalah selalu diingat oleh Tuhan, dia adalah Abraham. Kita membaca di dalam Alkitab Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-19, kita membaca ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Saudara, ketika terjadi pemusnahan di Sodom dan Gomora, sama Sodom dan Gomora hampir sama persis dengan kehidupan pada waktu Nuh dalam peristiwa Bahtera. Orang Sodom dan Gomora orang-orang yang tidak takut akan Allah. Dan Allah berbicara kepada Abraham bahwa Sodom dan Gomora, tempat tinggal Lot, keponakannya, akan dihapuskan, akan dimusnahkan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudaraku, Abraham datang kepada Tuhan. Dan Abraham menyampaikan, jika Tuhan di kota tersebut ada sebanyak sekian ini. Jadi ada rembuk, ya, antara Abraham dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, jika ada tidak akan aku hukum. Tetapi yang terjadi di kota itu hanya Lot. Dan apa yang terjadi? Hanya Lot yang diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan ingat akan pembicaraannya dengan Abraham. Tuhan ingat, Tuhan membuat Abraham menjadi pribadi yang istimewa, karena Abraham itu tahu siapa yang disembah, tahu siapa yang dimuliakan, tahu siapa yang menciptakan dunia beserta segala isinya. Kenapa? Alasannya kita kenal Abraham. Ketika Abraham punya anak, bertahun-tahun Abraham tidak memiliki anak. Kemudian Tuhan berikan anak perjanjian bernama Ishak. Dan Ishak baru saja bertumbuh. Tapi Tuhan Allah bersabda, korbankan anakmu, diminta oleh Tuhan. Yaitu Ishak itu untuk dikorbankan. Kita melihat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-22 ayat 12. Abraham lebih takut akan Allah. Abraham tidak segan-segan. Abraham rela memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Anaknya memang tidak jadi, karena Tuhan yang menghentikan untuk tidak dikorbankan. Tuhan ganti dengan domba. Nah, dari peristiwa ini kita melihat Allah menempatkan Abraham sebagai pribadi yang istimewa. Letaknya, dia hidup dalam takut akan Tuhan. Dia tidak segan-segan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Abraham bisa, kenapa tidak kita juga bisa, saudara? Kita bisa seperti Abraham. Mari, ya,
kita harus lebih takut kepada Tuhan. Bedanya terbalik. Kalau kita takut di dalam dunia, ketika kita takut, kita melarikan diri. Tetapi kalau kita takut kepada Allah, kita semakin mendekat dengan Allah. Kita semakin mau bersekutu dengan Allah. Takut akan Tuhan, berarti semua perintah-perintah Tuhan, tak satu pun yang tidak kita lakukan. Kita mau supaya menjadi pribadi yang diingat Tuhan. Akhirnya berikan yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti bersama dengan kita. Janji Immanuel tidak hanya berlaku pada saat Natal, tetapi janji Immanuel berlaku dalam kehidupan panjenengan dan saya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Allah beserta dengan kita, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk renungan, untuk firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya kami juga pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan bentuk, Tuhan bangun menjadi pribadi yang memiliki kehidupan benar, yang memiliki hidup bergaul intim dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan yang selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya tidak hanya Nuh dan Abraham, kami pun menjadi pribadi yang selalu diingat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang hari ini bersama di dalam persekutuan. Kami percaya Allah hadir di setiap pergumulan mereka, di setiap doa mereka. Kami percaya Engkau Kristus Yesus Tuhan, ya dan amin firman-Mu, Engkaulah yang bersama dengan kami di dalam keadaan apapun. Dan kami percaya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami percaya berkat Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal serta atas hidup kami pagi hari ini, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.